Let me check my pocket. This isn't working. Welcome to hell. Film ini dimulai dengan Scott Weller yang tersadar dari pingsannya dan menemukan dirinya berada di tempat asing. Pria lain bernama Marco memberitahu bahwa mereka memang berada di bawah laut. Scott merasa pusing karena tubuhnya belum terbiasa dengan tekanan di bawah air. Namun satu hal yang pasti, ia telah diculik. 12 jam sebelumnya, Scott mengunjungi sebuah motel yang sepi. Lala, seorang wanita yang juga merupakan intel seperti dirinya. Lala ternyata adalah kekasih Scott. Mereka berdua seharusnya sedang menjalankan misi penting untuk mengamankan sebuah drive berisi dokumen rahasia negara. Namun, karena Lala sangat merindukan Scott, ia memilih untuk bermesraan dan memastikan drive itu tetap aman. See? It's safe. Keesokan paginya, Lala pergi membeli sarapan seorang diri, meninggalkan Scott di motel. Ia meminta Scott untuk bersiap menjalankan misi berikutnya. Tapi, beberapa saat kemudian, pintu kamar Scott diketuk. Tapi ternyata yang datang adalah kelompok bersenjata. Scott segera menyelamatkan drive itu dan menyusul Lala yang saat itu sudah berada di restoran. Scott memerintahkan Lala untuk segera masuk ke mobil agar mereka bisa melarikan diri. Namun dalam perjalanan ke mobil, drive yang mereka bawa terjatuh. Lala mencoba mengambilnya, tapi justru menjadi sasaran tembakan dan tertembak. Dalam kondisi terjepit dan kehabisan peluru, Scott memutuskan untuk kabur. Scott lalu menghubungi seseorang yang seharusnya menerima drive tersebut. Ia diarahkan untuk menemui pria bernama Milton di suatu tempat. Namun saat Scott tiba, ia menemukan Milton sudah tewas. Di lokasi itu juga, sekelompok agen CIA datang yang dipimpin oleh Faris. Faris mengira Scott yang membunuh Milton. Di antara mereka ada Agent Rhodes, atasan langsung Scott. Rhodes berusaha meyakinkan Faris bahwa Scott bukanlah agen sembarangan. Namun Faris tetap bersikeras dengan penilaiannya. Here is a courtesy, nothing. So let's put the brakes on this chit-chat. As you wish. Mereka lalu berangkat ke pelabuhan untuk menemui kelompok lain yang dipimpin oleh Kingsley. Kelompok ini juga bagian dari agensi dan memiliki kapal selam dengan fasilitas tahanan rahasia. Company men went mobile to overhaul. But let me show you something. Is that his room? Yes, it is. Ya, di kapal selam itu ada dua tim teknisi dan tim CIA yang bekerja dengan sistem yang Salah satu anggota tim CIA adalah Tyler, seorang wanita yang bercita-cita mendapatkan promosi. Ia berpartner dengan Ryan. Ketika Faris datang ke kapal, Tyler langsung memperkenalkan diri, berharap mendapat perhatian lebih. I just want to say I'm looking forward to working together, sir. Well, I'm sure someone will get back to you. Begitu Scott sadar di dalam kapal, Faris segera menyiapkan ruang interogasi. Tyler pun diminta menyaksikan proses tersebut. Faris langsung menanyakan lokasi drive kepada Scott, namun Scott mengaku tak membawanya. Hal itu membuat Faris marah. Ia menuduh Scott telah membunuh seseorang dan mengancam akan menyuntiknya dengan obat yang dapat melumpuhkannya. Just do it. You're wasting my time. Tyler mulai merasa tidak sanggup menyaksikan interogasi tersebut. Ia tahu bahwa Scott adalah senior legendarisnya dan bukan orang yang mudah goyah hanya karena ancaman. Ryan mencoba menenangkan Tyler. Saat Faris gagal mendapatkan informasi dari Scott, Rhodes masuk dan meminta waktu untuk bernegosiasi. Faris memberinya waktu beberapa menit.
time where I could get you the heck out of here. What the hell's on you until you die? Rhodes lalu membujuk Scott agar mau memberikan informasi. Karena mereka memiliki hubungan profesional yang erat, Scott setuju memberikan informasi asal hanya Rhodes yang ada di ruangan. Namun ternyata situasi tiba-tiba berubah. Rhodes mengambil alih dan memimpin interogasi. Semua agen CIA lainnya mulai patuh kepadanya. Taylor dan Ryan yang kembali ke ruangan terkejut melihat situasi yang berubah drastis. Scott memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Di tengah pelariannya, ia bertemu Taylor dan Ryan. Interlock your hands behind your head. Let's go! Dan menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti siapapun. Saat Rhodes menyadari keberadaan mereka, ia memerintahkan agar Scott diserahkan. Namun Scott memperingatkan Taylor bahwa mereka akan dibunuh jika menyerah. Taylor pun mengambil keputusan berani dengan berpura-pura menjadikan Scott sebagai tahanan. Dengan kaburnya mereka, Kingsley memerintahkan agar seluruh anggota memantau pergerakan mereka melalui CCTV. Taylor membawa Scott ke ruangan anggota tim dan Ryan membantu mengobati luka Scott. Hey. I'm trying to be nice here. Scott menjelaskan bahwa dirinya berencana melawan Rhodes dan berharap Taylor dan Ryan mau membantunya. Scott perlu ke ruang kontrol yang cukup berbahaya untuk dijangkau. Let me make one thing clear, okay? You're still in our custody. Di saat yang sama, Rhodes berdiskusi dengan Kingsley mengenai kemungkinan rencana Scott selanjutnya. Mereka menduga bahwa Scott pasti menuju ruang kontrol. Ternyata dugaan itu benar. Scott, Taylor, dan Ryan tiba di dekat ruang kontrol. Namun ruangan itu tampak kosong. Taylor curiga dan masuk lebih dulu untuk memeriksa. Oh, I'll go. Watch him. Dan ternyata semua petugas di ruangan itu sedang bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk menangkap mereka. Taylor menyadari bahwa akses komunikasi telah diputus secara paksa. Jauh, namun Scott merasa situasinya mencurigakan dan memintanya kembali. Saat itulah terjadi baku tembak. Ryan tertembak di bagian leher. Scott dan Taylor segera melarikan diri. You gotta get Alice. It's too late. Yeah. I'm sorry. That's the job. Ready? Bullshit. You gotta live then you know it. Taylor sangat terpukul atas kematian Ryan dan menyalahkan Scott. Namun Scott mencoba menenangkannya karena mereka masih memiliki misi penting. Mereka harus masuk ke ruang operator tempat akses komunikasi berada. Sayangnya pintu ruang tersebut terkunci dan hanya bisa dibuka oleh anggota CAI yang membawa kunci. Memutuskan untuk melakukan serangan diam-diam. Taylor kemudian memiliki ide untuk mengatur tekanan dalam pipa agar menyebabkan kebocoran. Usaha itu berhasil dan para teknisi langsung melapor kepada Kapten Daros. Someone's bypassed the emergency line. Sir, the tank's water pressure is mounting fast. Can you close the vent valve? Yang kemudian mengirim timnya untuk mengecek kerusakan. Namun sebelum bisa masuk ke ruang operator, anak buah Kingsley menemukan Scott dan Taylor. Beruntung Scott berhasil mengalahkan mereka. Di tempat lain, teknisi berhasil menangani kebocoran sementara. Don't think, officer, just do it. Rhodes mendesak Kingsley untuk segera menemukan Scott sebelum ia bisa kabur. Kingsley tidak terlalu khawatir karena kapal masih berada di bawah laut dan akses komunikasi terbatas. Scott dan Taylor lalu menuju ruang medis. Taylor membantu Scott mengobati lukanya dan menanyakan isi drive tersebut. You want me to trust you, you have to trust me. Scott menjelaskan bahwa drive itu berisi dokumen rahasia yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Scott tahu ia tidak bisa melawan sendirian. What do you think about that? That depends on what you're really doing down here. Ia lalu meminta bantuan Marco, yang ternyata adalah mantan pasukan Jerman yang ditahan oleh Amerika. Awalnya Marco enggan membantu, tapi setelah Scott menawarkan kesepakatan, Marco setuju. Say you're welcome. Kingsley menyadari sel Marco terbuka dan menuduh Taylor sebagai penyebabnya.
Di saat bersamaan, Kapten Daros berencana mengubah rute kapal karena khawatir kebocoran akan bertambah parah. Namun Rhodes menolak dan meminta fokus untuk menangkap Scott. I'm heading to the front. On agency. I think I can persuade him. I think you should go with them and you should let me handle Daros. Kingsley menugaskan pasukannya menyisir koridor. Mereka menemukan Taylor yang berpura-pura tak sadarkan diri. Sementara Marco dan Scott bersiap menyerang. Taylor's down, incoming. Taylor berhasil mengalahkan lawannya, dan Marco mengelabui Kingsley dengan menyamar sebagai anggota tim bernama Mukidi. Kingsley percaya dan meminta Mukidi untuk menemuinya. Okay, let's do this. Marco lalu menggiring Scott ke hadapan Kingsley. Tanpa sadar, Kingsley tidak menyadari bahwa orang yang bersamanya bukanlah Mukidi asli. Taylor muncul dari belakang, dan mereka bertiga berhasil mengalahkan Kingsley dan pasukannya. Setelah itu, mereka menuju ruang kontrol untuk menghadapi Rhodes. One of the detainees on board used to be one of ours. Now they can't truly escape until you surface. I think he got to Kingsley and made some kind of deal with him and his men. Di sana, Rhodes sedang memanipulasi Kapten Daros agar mempercayainya. Ia menuduh Kingsley sebagai pengkhianat dan mengatakan bahwa para tahanan sudah kabur dan siap membunuh siapapun. Kapten Daros yang bingung akhirnya mengikuti saran Rhodes dan tidak mengubah rute kapal. Unbelievable. He's operating without clearance. Scott dan Taylor tiba di ruang kontrol. Scott mencoba meyakinkan Kapten Daros bahwa ia adalah agen CIA yang sedang dalam misi dan bukan ancaman. Dan menyerahkan senjatanya sebagai tanda tidak akan menyerang. Namun Kapten Daros tampaknya lebih percaya pada Rhodes. Coordinates to surface before the port as close to land as possible. Everybody stay calm. We're all gonna stay alive. Situasi semakin menegangkan saat tiba-tiba Lala muncul. Ternyata Lala tidak tewas dalam insiden sebelum. Scott membuka akses komunikasi secara diam-diam, dan Taylor mencoba mengulur waktu agar Rhodes lengah. Akhirnya Scott mengatakan bahwa drive itu disimpan di kotak deposit pribadinya. Lala lalu pergi setelah mendapatkan informasi itu. Taylor tetap melawan Rhodes dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh Scott. Mereka keluar dari kapal selam dan bertemu dengan pasukan CAI yang sudah menunggu. Taylor menyatakan bahwa tahanan yang kabur sebenarnya adalah Lala Miller. Beberapa bulan kemudian, Scott dan Taylor dipanggil ke kantor CIA untuk melaporkan kejadian di kapal selam. Karena kejadian itu, Taylor dipromosikan menjadi agen khusus dan ditugaskan bersama Scott. How would you like to be part of the team that takes him down? Yes, of course, sir. Thank you. Di sisi lain, Lala yang masih hidup mendatangi bank untuk mengambil uang jutaan dolar milik Scott dengan menyamar. Ternyata Marco juga berhasil lolos dari insiden di kapal. Kini ia menagih janji Scott untuk memberikan imbalan besar. Oke kawan-kawanku semuanya, barusan sudah kita saksikan filmnya bareng-bareng. Bagi teman-teman yang ada kepentingan lain, contohnya mau ngedate sama gebetan baru, silahkan meninggalkan video ini. Tetapi bagi kalian semua yang gabut dan masih jadi pengangguran hingga saat ini, mending dengerin ulasan yang sudah saya buat terkait film yang baru saja kita saksikan. Saksikan video ini hingga selesai ya bos. Oke gas. Blackwater 2018 adalah kolaborasi yang cukup ditunggu-tunggu antara dua ikon film laga era 80-an dan 90-an, Jean-Claude Van Damme dan Dolph Lundgren. Film ini disutradarai oleh Pasha Patricky dan mengangkat cerita tentang agen rahasia bernama Wheeler Van Damme yang terbangun dalam penahanan rahasia di dalam kapal selam nuklir tanpa mengetahui bagaimana ia bisa berada di sana dan harus berjuang keluar sekaligus membongkar pengkhianatan di dalam organisasinya sendiri. Cerita ini disajikan sebagai film aksi thriller dengan latar yang cukup unik untuk genre ini. Sebuah kapal selam yang sempit dan penuh tekanan.
Secara sinematografi, ada pendekatan yang menarik sekaligus menantang di sini. Mengambil setting dalam ruang tertutup seperti kapal selam memungkinkan eksplorasi, blocking, dan pencahayaan yang intens. Patriki dan sinematografer Karim Hussein menggunakan banyak low-key lighting dan pencahayaan kontras untuk mempertegas nuansa paranoia dan keterjebakan dalam ruang tertutup. Kamera handheld juga sering digunakan dalam pergerakan mengikuti tokoh utama dari lorong ke lorong sempit, memberikan kesan seolah kita juga turut diburu dalam ketegangan yang sama. Sayangnya, kendala produksi dan anggaran yang tampak terbatas membatasi variasi visual film ini. Beberapa adegan tampak repetitif, dengan pencahayaan yang kadang tidak cukup membedakan satu ruang dari ruang lain, membuat penonton bisa kehilangan orientasi spasial. Meski begitu, film ini memiliki sejumlah kekuatan yang patut dihargai. Salah satunya adalah pemanfaatan setting kapal selam sebagai elemen cerita. Ini bukan sekadar lokasi, tapi juga menjadi simbol tekanan psikologis dan bahaya konstan yang dialami tokoh utama. Situasi ini menciptakan potensi untuk membangun tensi secara organik, namun sayangnya, naskah film ini tidak sepenuhnya mampu mengeksploitasi potensi tersebut secara maksimal. Plot berkembang dengan struktur standar ala film aksi straight to video, di mana alur cerita bergerak dari satu baku tembak ke baku tembak berikutnya tanpa banyak kejutan berarti. Akting Van Damme seperti biasa, solid untuk peran semacam ini. Ia menghadirkan kombinasi ketenangan dan agresi yang menjadi ciri khasnya. Namun jangan harapkan eksplorasi karakter yang mendalam. Wheeler adalah tipikal protagonis klasik yang tahu ia dijebak dan ingin mencari kebenaran dengan cara menghajar satu persatu pengkhianat di sekelilingnya. Sementara itu, kehadiran Dolph Lundgren sebagai Marco justru sedikit mengecewakan. Ia muncul dalam durasi yang cukup terbatas dan karakternya tidak memiliki pengaruh besar terhadap struktur naratif secara keseluruhan. Padahal dengan kedua bintang ini, publik berharap akan ada dinamika atau bahkan konfrontasi yang lebih eksplosif. Namun yang terjadi, film ini seolah hanya memanfaatkan nama besar keduanya tanpa benar-benar membangun tensi atau chemistry yang kuat antara mereka. Kelemahan utama film ini adalah di departemen penulisan skenario. Banyak dialog terdengar generik dan tidak memberikan kedalaman pada karakter. Tidak ada dinamika emosional yang kuat untuk mengaitkan penonton secara psikologis, sehingga semuanya terasa permukaan. Misi utama Wheeler menjadi motif yang dibungkus secara terburu-buru, dan antagonis dalam cerita ini tidak pernah benar-benar terasa mengancam karena kurangnya pengembangan karakter yang layak. Motif mereka dangkal dan penyelesaian konflik pun terlalu mudah ditebak. Namun film ini tetap memiliki nilai hiburan, terutama bagi penggemar setia Van Damme atau penggemar film aksi B-movie dengan premis tertutup yang sederhana namun efektif. Aksi-aksi tembak-menembak cukup tertata dan koreografi perkelahian tangan kosong memiliki gaya khas Van Damme meski tak seintens karya-karya emasnya di masa lalu. Sound design cukup berhasil membangun atmosfer kapal selam dengan gema, suara mekanikal, dan ledakan yang terasa keras di ruang sempit. Musik latar pun mendukung ketegangan meskipun tidak ada tema ikonik yang bisa dibawa pulang dari skor musiknya. Pada akhirnya, Blackwater bukan film yang revolusioner dalam genre aksi atau thriller militer. Ini adalah produk yang dibuat untuk memenuhi ekspektasi dasar, menyuguhkan aksi laga dengan dua nama besar dalam latar unik. Sayangnya, potensi tersebut tidak dimaksimalkan melalui cerita yang solid atau struktur visual yang benar-benar memikat. Namun demikian, untuk penonton yang menikmati film dengan gaya klasik 90-an yang menginginkan keseruan tanpa harus berpikir terlalu dalam, film ini masih bisa dijadikan tontonan alternatif yang cukup menghibur, asal tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Demikian ulasan yang dapat saya sajikan terkait film yang sudah kita saksikan bareng-bareng di bagian depan. Bagaimana menurut kalian, wahai pengangguran? Apakah setuju atau tidak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sini Mimin minta maaf jika ada salah kata. Namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Terus ikuti channel Tukang Film. Sampai jumpa di film-film menarik selanjutnya, bosku!